Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Efrata Tubuali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia dengan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Protestan Mentawai. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi J. Rumagit Zebua. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku telah menyampaikannya kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni melakukan keadilan, berbuat baik dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga yang berkuasa selama-lamanya, sungguh besar kasih-Mu melebihi kasih manusia. Karena kasih-Mu kami memberanikan diri mendekat padamu untuk mengakui kesalahan kami, sebab Engkau tahu apa yang kami perbuat, termasuk yang kami sembunyikan tampak di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga Engkau murka terhadap kami. Kami melupakan semua yang baik Tuhan perbuat pada kami. Kini kami menyesal atas dosa kami yang membawa kami pada kesusahan, karena kami pikir itu baik, ternyata adalah kejahatan. Kami pikir itu kehidupan, ternyata membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami datang memohon kepadamu, agar Engkau tidak membalas kejahatan kami, tetapi ampunilah kami di dalam kasih-Mu. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami, tetapi mengharapkan kasih-Mu melalui pencurahan darah-Mu di kayu salib. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa di dalam kasih dan firman-Mu. Amin. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu supaya ia hidup. Bapak Saudara, kita bersama-sama mendengarkan hukum Taurat. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan, berikanlah kami Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan nats epistel kita pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam hidupnya setiap saat. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
sedikit informasi pemberitahuan kepada jemaat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Untuk yang pertama nanti jemaat memberikan persembahan syukur, diakonia, persepuluhan, ucapan syukur, dan ucapan perjamuan kudus. Jadi nanti untuk diakonia, persepuluhan, dan ucapan syukur lainnya Bapak Ibu boleh memberikannya di dalam kotak. Sedangkan untuk perjamuan kudus itu nanti akan ada Ibu Diaken Sri Wiji Utami yang akan memegang kantong persembahan. Jadi untuk perjamuan kudus silakan Bapak Ibu memberikannya di kantong persembahan yang dipegang oleh Ibu Diaken Sri. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah
Mari berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami, berkuasa dan kuasailah jiwa kami ya Bapa. Diamkanlah segala suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab di minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan firman Tuhan. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak belayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Spoter anak Pirus dari Berea dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trophimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak berat, kami belayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat dan juga adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, suka tidak suka untuk mendengar, disukai atau tidak oleh jemaat pendengar, saya harus menyampaikan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Jadi latar belakang dari kisah ini adalah sebuah keributan. Bapak Ibu dapat membacanya di pasal 19. Nah, keributan yang pada umumnya juga terjadi di hampir seluruh gereja di muka bumi ini, di mana Allah sebagai dasar dan juga kepalanya, sekaligus pemilik dari gereja itu. Kok bisa? Karena kita semua ingin melebihi kuat kuasa Allah, dan kita ingin menjadi Allah atas orang lain. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, gereja ini bukan dimiliki atau dikuasai oleh pendeta, bukan oleh majelis jemaat atau oleh warga jemaat. Akan tetapi, jika salah satunya ingin menjadi sebagai penguasa gereja atau salah satu fungsi dan tanggung jawab dari ketiganya tidak berjalan, jangan heran kalau gereja itu ribut. Karena firman Tuhan sudah mencatat hal tersebut, dan mari kita jadikan sebagai pengingat, sebagai pelajaran, sehingga kita tidak melakukan hal seperti yang pernah terjadi dahulu di jemaat kita ini. Mengapa? Karena jika kita berani melakukan keributan yang mengacaukan, di mana pemiliknya adalah Allah, maka kita harus menanggung konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Dasar atau penyebab keributannya sama? Apa penyebabnya? Yang pertama sudah saya sebutkan. Penyebab yang kedua adalah ketika kepentingan kita terganggu, ketika kepentingan kita terusik. Bapak Ibu dapat melihatnya dalam pasal 19 mulai dari ayat 23 sampai ayat 27. Penyebab yang ketiga, banyak yang hanya ikut-ikutan supaya rame. Perhatikan Bapak Ibu, dari pasal 19 ayat 28 sampai dan ayatnya yang ke-32. Padahal mereka mengerti duduk persoalannya saja pun tidak tahu. Contoh sederhana, banyak terjadi tawuran, demo, orang hanya ikut-ikutan. Kalau tanya, kenapa kamu tawuran, kamu demo? Gak tahu, pokoknya ikut-ikutan saja. Supaya apa? Rame. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu hanya mau dipengaruhi dan mau dipakai oleh roh jahat untuk menggoyang dan mengacaukan gereja Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu, jemaat kita sudah dan dapat dan mampu melewatinya. Dan yang paling utama lagi, jemaat kita ini mau bertahan untuk bersatu hingga saat sekarang ini dari rongrongan oknum yang ingin mengacau karena kepentingannya terganggu. Jadi jemaat, teruslah waspada, setia dan taatlah.
Teruslah berdoa memohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus supaya kita selalu dapat memuliakan nama Allah di jemaat kita ini. Mari kita sadari bahwa kita hanya 33 kakak. Dan dari jumlah tersebut hanya 19 kakak yang aktif. Dan ada oknum yang sengaja dan sadar ingin menidurkan jemaat GPIB ini hingga hilang di peredaran Toboali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jauhkan diri dari rasa sombong, dari rasa mau menonjolkan diri. Kalau bukan saya tidak akan jadi semuanya ini. Kalau bukan saya yang mengkomandanin, kalau saya tidak biayain, tidak mungkin gereja ini akan berjalan. Janganlah kita membela kepentingan diri sendiri, hanya mau diperhatikan dan dilayani, serta hanya mau didengar. Jangan. Mari kita belajar untuk mengerti orang lain, mau mendengar orang lain, mau mengembangkan
karena orang tua sudah dari sononya telah menjadi pengikut Kristus, bukan Bapak Ibu. Bukan karena ada seseorang yang memberikan wejangan, masukan yang melekat tepat di dalam hati, lalu kita mengatakan karena si A, karena si B, karena si C, maka aku menjadi pengikut Kristus, bukan. Tetapi karena ada rencana Allah yang begitu indah untuk hidup dan kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengatakan, ya, aku mau mengikuti Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setelah mengetahui hal tersebut, Bapak Ibu dan anak-anak harus menyadari ada tantangan dan berbagai hambatan yang siap untuk menggagalkan rencana Allah atas diri Bapak Ibu. Oleh sebab itu, diperlukan motivasi yang benar, motivasi yang kuat dan kokoh agar dapat bertahan hingga akhir. Supaya dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang Bapak Ibu ucapkan, dan Bapak Ibu dapat meraih apa yang telah Allah sediakan bagi Bapak Ibu dan anak-anak atas keberhasilan yang telah dijalankan. Motivasi yang kuat dan benar dapat dimiliki. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendengar nasihat, dengan mendengar seruan penguatan dari para pelayan Allah. Namun Bapak Ibu, yang jadi masalah bukan hanya di gereja ini, tetapi di semua tempat. Yang suka bikin ribut-ribut itu adalah para pelayan Tuhan itu sendiri bersama keluarganya. Mohon maaf kalau saya harus mengatakan hal ini. Kalau begini adanya, ya repot. Mengapa? Karena yang seharusnya menjadi teladan malah menjadi batu sandungan. Diberikan nasihat dan seruan penguatan malah berlagak serba pintar dan serba tahu dan serba bisa. Diajari dan dikasih tahu, dia nggak mau. Maunya apa? Maunya ikuti, maunya sendiri. Enggak didengar, enggak diikuti maunya, ya ujung-ujungnya apa? Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit ngambek. Yang lebih parahnya lagi apa? Ngambek lalu nggak mau ke gereja. Bapak Ibu, ketika kita tidak mau ke gereja, dia saja tidak perlu membandingkan GPIB dengan gereja yang lainnya. Tidak sama. Dan paling utama, ketika Bapak Ibu belum memiliki tanggung jawab di tempat yang lain dan belum menjadi anggota jemaat di tempat yang lain, Bapak Ibu tidak mempunyai tanggung jawab apapun juga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjadi warga jemaat di tempat yang lain, maka apa yang ada di GPIB itu juga akan berlaku di tempat yang lain. Jadi jangan membanding-bandingkan, lebih enak
ibadah, tempat bagi kita untuk berkomunikasi, untuk saling membangun dan menguatkan, serta saling menghibur satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya persekutuan dan kesaksian kita ini dapat menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan keselamatan abadi. Belajar dari Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Pagi hari ini kita semua diingatkan kembali untuk terus memiliki motivasi yang baik dan benar serta kokoh dalam hidup pelayanan dan kesaksian kita. Paulus adalah contoh nyata dari seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam pelayanannya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan ancaman, Paulus tetap gigih dalam memberitakan Injil Kristus. Perhatikan hal ini, Bapak Ibu. Sekaligus mempraktekkan cara hidup yang berpadanan dengan perkataannya. Paulus juga memotivasi dan menguatkan murid-muridnya untuk tetap setia dan berani dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu, dua arah, bukan satu arah. Yang satu memberikan pengajaran dan yang lain mau mendengar dan menerima serta melakukannya. Ada kerendahan hati. Lalu yang kedua, persekutuan sebagai sumber motivasi. Paulus tidak melakukan pelayanannya sendiri. Dia didampingi oleh rekan-rekannya. Persekutuan dengan rekan-rekan imannya menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi Paulus. Mereka saling mendukung dan mendorong satu sama lain dalam pelayanan dengan penuh sukacita, bukan sebagai sebuah beban. Jadi, berjalan bersama, bekerja bersama, dan sama-sama bekerja sunhodos. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika seorang pendeta dibiarkan bekerja seorang diri, lama-lama dirinya akan lemas, tidak berdaya, karena tidak ada yang mendukungnya. Karena itu Bapak Ibu, mulai bulan ini saya mulai memberikan tanggung jawab kepada majelis jemaat untuk aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya mulai mengajarkan kepada mereka bahwasanya mereka membutuhkan sesuatu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mengapa Bapak Ibu? Karena warga jemaat sudah mulai menaruh kepercayaan atas pelayanan dan kesaksian yang telah dijalankan sampai saat ini. Kalau mau menjadi lebih baik, mari. 24 jam saya ada. Pastori terbuka 24 jam. Mari belajar bersama Bapak Ibu. Mari berjalan bersama, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau Bapak Ibu mau datang marah-marah kepada saya, silakan datang. Kita selesaikan, kita bicarakan. Kan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau dibicarakan agar duduk persoalannya jelas. Kalau sudah dijelaskan pun nggak puas juga, ya silakan dulu pulang. Besok datang lagi, apalagi yang kurang. Yang saya berikan dan sediakan untuk Bapak Ibu sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat. Tapi 1 tahun saya di sini, nggak ada yang berpintu, nggak ada yang bertanya. Tetapi di dalam pekerjaan lagi-lagi Bapak Ibu berbicara di luar, ngobrol di luar. Akibatnya apa? Gak tahu apa-apa, malah jadi
kesaksian melalui kesetiaan dan kepintaran. Paulus dan rekan-rekannya menunjukkan kesetiaan dan kecerdasan. Bapak Ibu dalam melayani, kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan hal itu kita tidak akan mudah digoyahkan. Tetapi kalau kesetiaan itu hanya di mulut saja, Bapak Ibu dapat menemukan ada begitu banyak pelayan yang tidak setia termasuk di dalam jemaat kita ini. Mengapa? Karena mereka hanya mencari popularitas dan kepentingan untuk dirinya sendiri. Di samping itu, Bapak Ibu juga harus mau belajar untuk meningkatkan kapasitas diri pribadi. Bukan pasrah, ya sudahlah saya ini sudah tua, ya seperti ini bisanya ya hanya begini saja. Enggak begitu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita tidak boleh begitu? Karena Allah ingin memperlengkapi. Tetapi jika diri Bapak Ibu tidak mau, Allah harus bagaimana lagi? Kecuali membuang diri Bapak Ibu segala perhatian. Ingat tidak dengan cerita ranting yang tidak berguna. Ini bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan sendiri yang berkata. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir dengan sudah menjadi pelayan dan pengikut Kristus, Bapak Ibu akan mendapatkan perhatian dari Allah. Perhatian itu jelas. Tetapi pengajaran yang keras Allah sediakan juga untuk Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya motivasi Bapak Ibu sebagai pelayan dan pengikut Allah bukan seperti kerupuk yang mudah merempeng kalau kena angin. Dan dengan kesetiaan dan kecerdasan kita dapat melakukan pelayanan dan kesaksian yang sederhana, tapi dapat memberikan dampak walau kecil sekalipun. Contohnya Bapak Ibu, banyak yang bertanya sama saya, Ibu Pendeta gimana sih Ibu mengajari itu anak-anak PA sehingga mereka bisa bernyanyi dengan bagus? Saya hanya bilang begini, saya nggak ada turun tangan, saya nggak tahu kapan mereka latihan. Itu kerjaan siapa? Itu kerjaan dari majelis pendamping, kakak-kakak layan yang terus membimbing mereka. Bersama siapa? Tim musik. Tim musiknya siapa? Ada Pak Paulus, ada Pak Uri. Jadi mari dulu, Kak Esther, Kak Lia, Kak Lili mana? Kak Lili, coba berdiri dulu. Ya Kak Lili situ aja. Kak Esther, Kak Lia, ayo tolong berdiri. Pak Paulus, Bang Muris, tolong berdiri. Mama Maria, tolong berdiri. Ayo tolong berdiri cepat. Nah, ini mereka ini yang mengajar dalam kesenian AMJD tak tahu apa. Artinya sekarang dulu Bapak Ibu. Artinya apa? Tanpa harus saya bimbing pun mereka memiliki kemampuan untuk mengajar, untuk mendidik sehingga anak-anak itu mau belajar, mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Dan karena mereka mau menjawab panggilan Tuhan. Itu contoh sederhananya bagi kita sekalian. Sekarang bagaimana cara kita memiliki motivasi yang benar dan kuat? Yang pertama Bapak Ibu, selalu mau berdoa dengan tulus dan jujur untuk selalu memelihara ketimpangan pribadi kita dengan pribadi Allah yang akan memperkuat dan memperkokoh motivasi kita. Seperti Paulus dan rekan-rekan sekerjanya, mereka mampu melakukannya karena apa? Perhatikan hal penting ini. Karena roh Allah ada pada mereka yang
itulah motivasi mereka. Yang kedua, pahami secara mendalam tentang tujuan dan panggilan kita. Banyak pelayan dan pengikut Kristus yang belum mengetahui apa tujuan dan panggilan Allah atas hidupnya. Jadinya ya sembrono, asal saja, akhirnya ya kacau semuanya yang pada akhirnya mendatangkan keributan. Lalu yang ketiga, siapapun Bapak Ibu jangan sombong dan merasa sudah serba tahu semuanya. Pendeta saja terus dan selalu belajar serta mau membaca untuk meningkatkan dirinya. Selalu berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan rohaninya. Melalui apa? Melalui rajin membaca Alkitab dan belajar dari buku pengajaran yang ada atau melalui dunia digital yang tersedia dan GPIB sudah menyediakannya. Akan tetapi jujur, saya ragu kalau pelayan kita dan Bapak Ibu mau membeli berbagai buku pengajaran untuk memperlengkapi diri dan untuk mengikuti pengajaran secara digital. GPIB setahun ini melaksanakan seminar Alkitab, mengupas Alkitab ini dari Kejadian hingga Wahyu. Ketika saya menawarkan ke jemaat, jawabannya apa? Dari mana Bu? Apa itu? Sudah, sakit kepala. Tak usah. Kalau mau datang aja ke sini, ngajarin kami. Padahal itu 300.000 setahun. Dan itu tidak bilang satu orang, dua orang, mau semua jemaat mau. Jadi saya punya dasar mengatakannya, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, mau terlibat aktif dalam persekutuan, karena dalam persekutuan tersebut kita dapat saling berinteraksi, dapat saling mengenal dan mengerti pribadi satu dengan yang lain, serta mau bersama-sama membangun dengan semangat. Saya lama tahun mulai peka dengan jemaat di sini. Kalau ngomong sama yang namanya Ibu Maksina, saya nggak boleh intensinya. Kenapa? Dia mau bicara terus tensinya. Kalau bicara sama ibu sih, saya harus pasang telinga. Itu. Ya. Jadi dari mulai saya pelajari, jadi nggak perlu sakit hati karena apa yang begitu cara bicaranya. Nah, akan tetapi yang kelima, ini yang paling susah sekali. Yang kelima adalah mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya. Banyak dari kita ini hanya mau mendengar yang enak-enak dan lucu-lucu saja kan? Karena itu carilah pengkhotbah yang adalah seorang komedian yang bisa Bapak Ibu dari awal ibadah sampai akhir ibadah ketawa aja. Padahal hati-hati yang enak-enak dan yang lucu-lucu itu akan mengingat dorongan diri kita sehingga sering sekali kita hanyut menuju air terjun yang membinasakan. Biasakan diri mendengar sesuai dengan perikopnya. Dengarkan firman Tuhan secara baik, resapi, lakukan sesulit apapun dan setidak enak apapun. Lalu yang keenam Bapak Ibu, mengetahui segala tantangan dan hambatan yang akan menghadap. Ketika kita setia dan taat kepada Allah dan mau menjalankan motivasi yang benar, bergantunglah pada kekuatan Roh Kudus. Pasti membantu dan menolong diri kita mempertahankan motivasi yang benar. Ingatlah bahwa membangun motivasi yang benar dan kuat itu Bapak Ibu, itu merupakan suatu proses perjalanan. Ada jatuh bangun, ada saat-saat kita lemah, ada saat kesakitan. Karena itulah dibutuhkan sebuah persekutuan walaupun
Pentekosta. Walaupun persekutuan itu sendirilah yang mendatangkan kesusahan dan kesulitan bagi diri kita, tetap ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita kuat dan terus bertumbuh dan dapat menjadi teladan bagi sesama kita. Penting untuk tetap ada di dalam. Perhatikan hal penting ini Bapak Ibu. Berkomitmen dan terus berkembanglah dalam iman. Tekunlah dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat membangun motivasi yang akan memampukan kita untuk hidup dalam persekutuan yang kuat dan memberikan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ini bagi kalian anak muda. Ibu pendeta kemarin baca di media sosial, kebiasaan anak muda sekarang itu apa? Dituntut sedikit, susah sedikit, kena tekanan sedikit, resign, pindah aku, cari kerjaan yang lain, tempat kerja lain, gaji nggak cocok, pindah. Karena itu kembali saya mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sombong. Karena kita sebagai pelayan dan warga jemaat Efrata atau Boali masih belum mau berkomitmen untuk hidup di dalam dan bersama Allah. Kita masih mau hanya menjadi sekedar pengikut. Oleh sebab itu, renungkanlah Bapak Ibu. Sampai kapan kita mau mulai membangun komitmen untuk hidup di dalam dan bersama Allah? Karena melaluinya motivasi kita akan terus terjaga sampai akhir untuk mencapai tujuan yang telah Allah sediakan bagi kita. Kembali saya bertanya, sampai kapan kita baru mau memulai? Apakah sampai waktu kita tiba? Atau sampai waktu pasangan kita tiba? Atau sampai waktu anak-anak kita tiba? Lalu dengan cucuran air mata lolongan histeris yang tidak ada gunanya, baru kita sadar dan baru mulai membangun hubungan yang intim bersama dan di dalam Allah. Jawablah dalam hati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Allah menyertai dan menguatkan serta memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu sejenak. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus sedunia. Pengalaman hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Namun demikian, marilah kita mendengar apa makna perjamuan kudus sesungguhnya. Perjamuan kudus adalah mentaati panggilan Tuhan, menyesali dosa, percaya dan berpengharapan bahwa dosa kita diampuni hanya dalam Yesus melalui kematiannya, melepaskan segala perbuatan jahat yang dikehendaki oleh iblis, mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus memperbaharui perilaku yang baik, setia mengikuti Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, janganlah kita takut, sebab hal ini adalah jalan bagi pengampunan dosa dan kehidupan bagi kita. Dan jangan pula kita anggap hal ini sepele, karena kita akan kehilangan kasih Tuhan yang sesungguhnya membawa sukacita, namun menjadi hukuman bagi kita. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh bersedia, saya mengundang saudara-saudara siri jemaat untuk berdiri. Mari keluarga siri jemaat
Selayaknya aku menerima murka dan hukummu kini dan yang akan datang. Sungguh, aku menyesal dan tidak mau lagi melakukannya. Ampunilah aku dalam kasih-Mu seperti yang Engkau nyatakan dalam penderitaan dan kematian anakmu. Berikanlah Roh-Mu untuk memimpin aku dalam kehidupan yang benar. Amin. Oleh karena pengakuan ini, selaku hamba Tuhan, saya menyatakan keampunan dosa-Mu sudah genap di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar penetapan Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus pada malam hari sebelum diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Ambillah dan minumlah semua dalam cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kamu meminumnya." Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, datanglah semuanya, telah tersedia. Nikmatilah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang dipanggil dalam perjamuan anak domba Allah. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus ini hanya dikhususkan bagi kita yang telah menerima perlindungan ini. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, diharapkan menjaga anak-anak supaya tidak mengambil baik itu roti maupun anggur. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini
adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Inilah tubuh Kristus yang diserahkan pada kematian untuk penebusanmu. Bagikanlah. Ambillah. 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 Makanlah. Itulah yang memelihara dan menguatkan imanmu kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Anggur dalam kawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Inilah
jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang berkeras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita melalui kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Kita sudah lepas dari murkanya dan dibenarkan melalui darah Kristus. Oleh sebab itu, seluruh mulutku, jiwaku dan seluruh perbuatanku memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar. Begitu juga dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya.
agar perilaku mereka baik dan perkataan mereka benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jagalah agar kami tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, agar mereka sehat dan kuat kembali untuk datang menghadiri ibadah minggu. Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi semua yang terlantar. Berkatilah juga negara dan para pemimpin kami, agar memimpin dengan baik dan membawa hidup kami selalu damai dan sejahtera. Berkati para pekabar Injil, baik di negara kami maupun di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di sini, agar perilaku kami sesuai dengan ajaran-Mu. Demikian juga kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaan-Mu di surga karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adapun pelayanan
pada tanggal 29 Desember 2023. Demikian untuk menjadi perhatian. Jadwal ibadah PKP Jumat 13 Oktober 2023 pukul 19.00 atau jam 5 sore bertempat di gereja dengan agenda senam PA bersama Ibu PKP. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan PKPA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU pada minggu ini dikondisikan pada pukul 18.00 hingga 20.30 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 sampai selesai. Diharapkan agar orang tua dapat mengantarkan anak-anaknya untuk beribadah dengan mempersiapkan dan melengkapinya dengan Alkitab, SDAH, buku catatan dan komunion. Selama ibadah, HP diserahkan kepada kakak layan, dikumpulkan kepada kakak layan. Ibadah hari Minggu persekutuan Tuhan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 WIB sampai selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapinya dengan Alkitab, SDAH, buku catatan dan komunion. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September pukul 9.00 yang dibelit bagi saudari Mona, saudari Karen, dan saudara Samuel. Bagi peserta katekisasi yang tidak hadir dalam pertemuan terakhir dan belum menyelesaikan materi, diharapkan segera memenuhi KMD dan ditunggu sampai tanggal 8 Oktober 2023. Bagi katekismen yang tidak menyelesaikan materi pelajaran, peneguhan CD-nya akan dikabulkan. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan CD bagi para katekismen dapat dilakukan pada bulan Desember 2023. Bidang PLN. Ucapan syukur ITB dan IDJ dapat dibawa ke gereja pada hari Minggu dan kantor sekretariat pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 hingga 15.00 WIB. Bidang dermaga, grup tenis meja, dalam rangka mengembangkan bakat anak, remaja dan pemuda, maka akan dibuka klub tenis meja bagi anak, remaja, pemuda yang berminat. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 24 September hingga 1 Oktober dan mendaftar kepada anak Tuan Jawa. Latihan akan dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 20.00 di PONI dan akan dilatih oleh Bapak Kusir Masjid, Bapak Paulus, Bapak Mercy Baru. Tenis meja telah disediakan oleh Bapak Kusir Masjid. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung. Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung kembali dilaksanakan. Kategori yang dilombakan yaitu polo vokal anak usia 7 sampai 9 tahun, 10 sampai 13 tahun, dan solo vokal remaja 14 sampai 24 tahun serta vokal grup usia 14 sampai 24 tahun berjumlah 9 sampai 11 orang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat Sabtu tanggal 10 hingga 11 November 2023 bertempat di GBI Pangkal Pinang. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan mading maupun spanduk. Pengurus dan pelayan PLK, PA, dan PK
14 Oktober 2023 pukul 16.00 atau jam 4 sore hingga selesai. Bertempat di gedung gereja GPIB FKK Tubuali. Diharapkan agar seluruh anak pelayan PKPA dan PT bersama pengurus dan pelayan beserta orang tua diundang untuk menghadiri ibadah peralihan ini. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan pada hari Sabtu ini, Bapak Ibu akan ada peralihan karena kita ada anak PA yang akan beralih ke PKPT sebanyak 4 orang. Diharapkan kita sebagai orang tua ikut hadir pada peralihan tersebut. Kita minta penyerahan anak-anak kita yang PA untuk dilayani kembali oleh PKPT. Jadi diharapkan Bapak Ibu kerjasamanya untuk membawa semua anak-anak PA juga. Jadi bukan hanya yang peralihan, semua anak PA dan semua anak PT. Jadi semua anak PT akan menyambut yang akan dialihkan. Semua anak PA akan memberikan peralihan itu. Jadi diharapkan kerjasamanya yang baik. Lomba cerdas cermat Alkitab. Majelis Jemaat akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab bagi masing-masing PLK pada bulan Oktober 2023. Materi lomba dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Diharapkan seluruh pengurus dan pelayan PLK yang mendampingi majelis makin pendamping mempersiapkan anggota PLK-nya masing-masing. Demikian untuk diperhatikan. Bidang PED. Majelis Jemaat telah menerima persembahan tetap bulanan dan diakonnya dari keluarga pada bulan Juni hingga September, di mana datanya dapat Bapak Ibu lihat di papan majelis. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan ITB dan IDB dapat menghubungi majelis pendamping atau kepada ketua majelis jemaat. Informasi organisasi dan komunikasi. PPNJ, Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat. Draft PPNJ yang telah dibagikan kepada warga jemaat diharapkan dikembalikan kepada majelis pendamping atau kantor sekretariat GPIB FKK Tubuali selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Ucapan terima kasih, majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, kepada pemudik, kantoria, konsisten, multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB FKK Tubuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu saudara. Apabila ada persembahan Bapak Ibu saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHNJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan majelis di depan konsistori. Bapak Ibu semangat, marilah kita berdiri. Kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan. Berlaku adil, saling mencintai, setia, penuh kasih dan rendah hati. Itulah yang harus kita upayakan dalam menghayati masa penantian ini. Allah berjalan di depan
Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah berada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.